tentang teori pasang surut gas atau Tycho gas theory muncul pada abad ke-20 ketika para ilmuwan masih berusaha menjelaskan asal mula tata surya. Itu belum dapat menjelaskan secara rinci bagaimana planet tersebut terbentuk dengan arah orbit yang sama pada perbedaan ukurannya. Jameson dan Harold Jeffreys kemudian mengajukan teori baru yang didasarkan pada gaya gravitasi antara matahari dan bintang lain. Mereka berpendapat bahwa planet terbentuk akibat tarikan gravitasi bintang besar yang melintasi matahari. Tujuan penelitian ada 5. 1. Menjelaskan asal mula teori. Menjelaskan bagaimana dan mengapa pasang teori gas ditemukan oleh James sebagai upaya untuk memahami asal mula terbentuknya tata surya. 2. Memahami konsep dasar teori, mengurangi proses terjadinya pasang surut akibat tarikan gravitasi bintang besar yang melintas dekat dengan matahari, serta bagaimana gas tersebut kemudian membentuk planet-planet. 3. Mendetifikasi tokoh dan tahun pertemuannya, mengetahui siapa penggagas teori ini, kapan teori ini muncul, dan bagaimana latar belakang ilmiah yang menariknya. 4. Menganalisis kelebihan dan kelemahan teori, menyebut kelebihan teori ini dalam menjelaskan orbit planet serta kelemahan yang berkaitan dengan kemungkinan teori terjadinya bintang yang melintas dekat dengan matahari. 5. Menarik kesimpulan ilmiah, menyimpulkan bagaimana teori pasang surut gas berkombinasi terhadap perubahan manusia tentang pembukaan tata surya melewati teori ini memiliki kebiasaan dan pembuktian secara nyata. Masih itu teori pasang surut gas pada tahun 1919, Sir James and Sir Harold Jeffreys mengembangkan teori pasang surut gas dalam pembentukan tata surya. Teori ini menyatakan bahwa planet tidak terbentuk dari pecahan kecil gas yang membentuk planetesimal akibat masa naik matahari, tapi yang terbentuk dari massa asli yang tarik dari bintang lain ke matahari. Teori ini juga dikenal sebagai tidal gas teori. Menurut teori ini, suatu bintang mendekati matahari dan menghasilkan gaya gravitasi yang cukup kuat untuk mengisap filamen gas yang membentuk surut dari tubuh matahari. Filamen ini kemudian membesar pada bagian tengahnya dan mengecil di kedua bagiannya, bagian ujungnya, membentuk planet yang terletak di bagian tengah seperti Jupiter, Saturnus, dan Uranus memiliki ukuran lebih besar daripada planet yang terletak di bagian tepi. Kesimpulannya adalah teori pasang surut gas menjelaskan bahwa tata surya terbentuk akibat tarikan gravitasi antara matahari dan bintang besar yang melintas dekat. Bintang tersebut menyebabkan bagian gas dari matahari tertarik keluar, membentuk gumpalan gas besar di sekitar matahari. Gas yang tertarik itu kemudian mendingin dan memadat menjadi planet-planet, sementara bagian utama matahari tetap menjadi pusat tata surya. Keunggulan teori pasang surut gas yaitu yang pertama, menjelaskan keseragaman arah orbit planet. Teori ini mampu menjelaskan keteraturan arah orbit sesuai planet dan dalam tata surya yang searah dengan rotasi matahari. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan astronomi modern yang menunjukkan keteraturan dinamika orbit planet. Terus yang kedua itu menunjukkan pengaruh gravitasi antar bintang. Teori ini memperkenalkan konsep bahwa gaya gravitasi dari bintang lain dapat mempengaruhi struktur dan evolusi sistem bintang. Gagasan ini memperluas pemahaman ilmiah tentang interaksi gravitasi dalam skala antar bintang. Terus yang ketiga itu ada alternatif terhadap teori nebula Laplace. Teori pasang surut gas memberikan penjelasan alternatif terhadap teori nebula yang sebelumnya tidak mampu menggambarkan proses pembentukan planet secara rinci, terutama terkait perbedaan ukuran dan orbit antar planet. Terus yang keempat itu ada landasan bagi studi astrofisika modern. Kalau tidak terbukti benar, teori ini berperan penting dalam sejarah astronomi karena menjadi dasar pengembangan model-model pembentukan sistem planetan yang lebih modern di kemudian hari. Oke, jadi kekurangan teori, jumlah besar hampir tidak mungkin terjadi secara astronomis. Jarak antar bintang yang sangat luas membuat peristiwa semacam ini sangat kecil kemungkinannya. Yang kedua, ada masalah momentum sudut. Teori ini tidak hanya menjelaskan mengapa planet memiliki sekitar 99% dari total momentum sudut tata surya, sedangkan matahari hanya memiliki sebagian kecilnya. Ini tidak sesuai dengan hukum kekekalan momentum sudut yang diketahui dengan fisika modern. Yang ketiga, ada keterbatasan dan mekanisme pemadatan gas. Gas panas yang tertarik dari permukaan matahari secara ilmiah akan cenderung menyebar ke ruang hampa, bukan memadat menjadi planet. Proses kondensisasi gas menggila ini menjadi benda padat seperti planet tidak dapat dijelaskan oleh teori ini secara fisik dan termodinamika.